Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahras siyama lil mu'minin wa anzalal Qur'ana hudal lil muttaqin wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, kita oleh Allah masih dipertemukan dengan puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana doa kita yang kita ucapkan mulai bulan Rajab dengan doa Allahumma barik lana fi Sya'bana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Inilah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah, kami dari Majelis Ulama Indonesia pada episode kali ini akan membawakan tema perbedaan adalah rahmat. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam didatangi oleh beberapa tamu, kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan dan minuman kepada mereka dan akan memberikan makanan kepada mereka, dilihat di situ ada seorang Majusi. Di rombongan itu ada orang yang beragama Majusi. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengusir orang itu untuk tidak ikut makan dengan rombongan tamu tersebut. Maka keluarlah tamu itu yang beragama Majusi tadi itu dari rumahnya Nabi Ibrahim. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, saya ini Tuhanmu memberikan makan kepada orang tidak peduli agamanya. Saya sudah memberikan makan kepada orang Majusi itu bertahun-tahun. Sampai sekarang masih aku beri makan. Kamu hanya memberikan makan satu kali saja, tidak mau. Bahkan kau usir orang itu. Maka kemudian setelah ditegur oleh Allah, Nabiullah Ibrahim itu berlari mengejar orang ini dan diberitahu, wahai orang Majusi, wahai Kisana, mari kembali ke rumah. Mari makan bersama-sama. Kemudian orang Majusi ini heran, kenapa engkau memanggil saya lagi wahai Nabi Ibrahim? Karena saya tadi ditegur oleh Allah karena membeda-bedakan. Kembalilah orang Majusi tadi itu ke rumahnya Nabiullah Ibrahim, dan alhamdulillah orang itu kemudian masuk ke agama Islam. Itulah Allah saja tidak membeda-bedakan di antara manusia, karena perbedaan itu merupakan sunnatullah. Perbedaan itu adalah keinginan Allah. Kalau Allah berkehendak, maka pasti umat ini akan menjadi umat yang satu.
Bisa Islam semua, bisa Kristen semua, bisa Hindu semua. Bisa saja Allah membuat satu. Maka Allah berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andai kata Allah berkehendak, maka Allah itu akan membuat umat yang satu. Tapi karena enggak, maka oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di dunia ini dibuat berbeda-beda. Jadi perbedaan itu sunnatullah. Dan perbedaan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyeragamkan karena Allah lah yang berkehendak. Hadirin pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah. Kalau semuanya di dunia ini hanya satu, tidak ada perbedaan, tidak ada warna, maka kurang indah. Justru perbedaan ini membuat kehidupan ini menjadi indah. Kehidupan ini menjadi harmonis. Kehidupan ini menjadi damai. Kehidupan ini menjadi nikmat, menjadi lezat. Kenapa? Karena ada perbedaan. Contoh hadirin sekalian, jangan jauh-jauh. Coba amati analisa tubuh kita ini. Berbeda. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, berbeda. Ada kaki, ada perut, ada tangan. Di tangan ada jari-jari, di jari-jari ada kuku. Kadang-kadang kuku kurang indah diberi warna. Bahasa Inggrisnya the kitek. Diberi warna. Kemudian ada kepala, di kepala ada mata, ada rambut. Sehingga kalau kita memandang tubuh manusia itu menjadi indah. Coba bayangkan hadirin sekalian, bayangkan saja. Andai kata di dalam tubuh manusia ini tidak ada perbedaan. Satu jenisnya, satu macamnya. Hanya perut saja, bagaimana sampean? Pasti tidak indah. Masa kita berjalan, kita mandi, kita ke pasar, hanya perut saja yang berjalan, tidak indah. Maka perpaduan antara kaki, perut, tangan, semuanya menjadi indah. Musik, kalau hanya satu, gitar saja, kurang menarik. Tetapi kalau kita lihat konser, entah itu musik dangdut, entah itu musik rock, entah itu gambus atau qasidah, bermacam-macam musik menjadi satu, berbagai jenis musik menjadi satu, perbedaan musik menjadi satu, kemudian bermain bersama menjadi harmoni musik yang begitu indah. Kemudian kita menikmati dengan geleng-geleng kepala, menikmati dengan joget ria. Kenapa? Karena di situ bersatunya perbedaan. Gedung NTV ini, Anda lihat di belakang saya ini ada background. Coba lihat di background di belakang saya ini. Masya Allah, begitu indah. Ada lampunya, ada masjidnya, ada daunnya, ada tulisan Qalbun Salimnya. Kemudian ditampilkan di layar TV. Berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda macamnya menjadi indah. Gedung ini menjadi indah karena berbagai macam. Kenapa Anda makan tahu lontong menjadi enak? Kenapa Anda makan sego tempong menjadi enak, menjadi nikmat? Karena satu coa itu berbeda-beda juga. Ada terasinya, ada cabenya, ada garamnya, ada penyedap rasanya, ada gulanya. Semuanya menjadi satu. Kemudian diulek kata orang Jawa. Jadi satu,
dimakan dengan tempe penyet, dengan ayam geprek, dengan tahu geprek, dengan bebek geprek, semuanya serba geprek sekarang hadirin sekalian. Menjadi nikmat, menjadi lezat. Kenapa? Karena bersatunya dari beberapa jenis masakan, jenis bumbu. Nggak ada saudara sekalian. Sampai sekarang ini saya tidak pernah menemukan orang makan terasi tok, makan terasi saja, dimut terasinya, dimakan satu terasi saja menjadi nikmat. Tidak pernah saya menemukan. Atau makan uyah, makan garam, satu dimut garamnya pasti akan menjadi gak enak. Tetapi kalau berbagai jenis macamnya, bumbu masakan jadi satu, insya Allah menjadi nikmat, menjadi lezat. Itulah gambaran hadirin sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Masjid kita menjadi indah, ada keramiknya, ada catnya, ada kubahnya, ada menaranya, catnya bermacam-macam. Bahkan sekarang masjid nggak ada yang nggak indah, nggak ada masjid yang jelek, semuanya bagus-bagus. Kenapa? Karena berbagai macam ornamen, bersatunya bahan-bahan bangunan menjadi kuat, menjadi indah. Itulah hadirin sekalian gambaran kehidupan. Maka di dunia ini bukan hanya sunatullah berbeda itu, tetapi perbedaan itu adalah merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk hidup. Maka jangan pernah alergi dengan perbedaan. Pemirsa Qalbun Salim, akan kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya setelah pariwara yang berikut ini. Pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana penjelasan tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam Al-Quran? Kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa hidup ini berbeda adalah sunnatullah, kehendak Allah. Maka kita bisa melihat dalam ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, dalam surat Al-Imran umpamanya, ayat 190 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang, ini semua adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, yang mempunyai otak, yang mempunyai kecerdasan, bahwa alam ini pun diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Ada langit, ada bumi, ada pergantian siang, kemudian siang diganti dengan malam. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Semua diciptakan oleh Allah. Bahkan lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa khalaqnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku jadikan kamu su'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan golongan-golongan, lita'arafu, agar kamu sekalian saling mengenal, agar kamu sekalian
saling mengetahui. Hadirin pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah lah yang membuat manusia ini berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Bahasa osingnya ono wong wadon, ono wong lanang. Bahasa Inggrisnya ada man, ada woman. Laki perempuan tidak hanya manusia, tapi berbeda. Sama-sama manusianya. Tapi penampilannya berbeda. Laki-laki polos, laki-laki tidak pakai lipstik, tidak pakai bedak, tidak pakai perhiasan. Kalau perempuan oleh Allah diberikan rambut yang panjang, kemudian oleh Allah diberikan rahim agar bisa hamil. Dengan laki-laki berbeda. Kalau laki-laki tidak bisa berhias, tidak bisa dandan, wanita bisa berhias, bisa berdandan. Makanya laki-laki wajahnya, kata orang Banyuwangi, raine cemeng-cemeng, raine wajahnya tidak glowing. Kenapa? Memang laki-laki tidak bisa bedakan. Tidak boleh berbedak. Tapi kalau perempuan, hadirin sekalian, kalau perempuan, lihat sekarang, pakai skincare, pakai bedak pons, pakai bedak siang malam, akhirnya wajahnya glowing, wajahnya cantik, belum lipstiknya. Lipstiknya harganya 300.000, 500.000, bahkan sampai jutaan rupiah. Mengapa? Memang wanita itu katanya Sayyidina Ali, An-nisa karroyahin. Wanita itu seperti bunga. Bunga itu indah. Maka wanita dipandang indah. Berbeda dengan laki-laki. Wanita bisa hamil. Laki-laki tidak bisa hamil. Kalau ada laki-laki yang hamil, gak bahaya tak? Berarti ini golongannya 47 ini. Lah, maka hadirin sekalian, itulah perbedaannya. Allah menciptakan. Apakah Allah nggak bisa menciptakan semua laki-laki? Bisa. Bisakah Allah menciptakan semua di dunia ini perempuan? Bisa. Sangat bisa sekali. Tapi tidak mau Allah. Manusia laki-laki butuh perempuan. Yang perempuan butuh laki-laki. Perempuan tertarik kepada laki-laki. Laki-laki biar tertarik kepada orang perempuan. Ini normalnya. Norma agama, norma masyarakat. Laki-laki tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki. Menikahlah kedua-duanya. Kalau ada laki-laki tertarik kepada laki-laki atau perempuan tertarik kepada perempuan, maka dalam hukum masyarakat, hukum agama, ini adalah orang-orang yang tidak normal. Perbedaan itu hadirin sekalian oleh Allah diciptakan untuk harmonisasi. Agar di dunia ini berjalan dengan harmonis. Kemudian su'uba wa qabaila. Diciptakan manusia berbangsa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Hadirin sekalian, Indonesia ini menurut data BPS tahun 2010 ditemukan bahwa di Indonesia ini jumlah suku bangsanya adalah 1.340 suku. Luar biasa ini teman sekalian. 1.340 suku. Dan Indonesia ini hidup damai. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Bali, ada suku Asmat. Berbeda-beda. Semuanya berbeda. Budayanya berbeda, adatnya berbeda, kebiasaannya berbeda, pakaiannya berbeda.
ratusan juta penduduk di Indonesia ini, sukunya tidak ada yang sama. Suku bangsanya tidak ada yang sama. Maka kata Rhoma Irama mengatakan, lebih dari 203 jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Batak, Sunda, dan banyak lagi yang lainnya. Itulah Rhoma Irama. Suku bangsanya banyak, hadirin sekalian. Tapi Indonesia bersatu. Damai Indonesia. Kenapa Indonesia bisa damai? Karena meskipun berbagai macam suku bangsa bisa hidup secara harmonis, bisa hidup secara damai. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar perbedaan itu tidak menjadi sumber konflik. Perbedaan itu tidak menjadi sumber peperangan. Tetapi perbedaan itu bisa menjadi harmoni. Hadirin pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Indonesia pernah diramalkan, hadirin sekalian. Anda masih ingat, dulu ada negara Uni Soviet. Uni Soviet ini sekarang berpisah, pecah. Ada Rusia, ada Ukraina, yang sekarang ini sedang bom-boman perang nggak selesai. Ada Kazakhstan, dan macam-macam yang dulu bersatu dalam Uni Soviet, pecah mereka. Dulu ada negara Balkan namanya Yugoslavia. Yugoslavia ini ada Serbia, ada Bosnia Herzegovina, dan lain sebagainya. Mereka dulu ada negara satu, Yugoslavia namanya. Tapi sekarang mereka berpecah belah. Indonesia. Setelah itu diramalkan oleh pengamat-pengamat dunia, bahwa setelah Yugoslavia, setelah Uni Soviet, akan pecah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi hadirin sekalian, apakah sekarang Indonesia pecah? Apakah Indonesia menjadi beberapa bagian? Tidak. Tidak, hadirin sekalian. Indonesia sampai sekarang masih NKRI. Masih negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun berbagai macam suku, meskipun berbagai macam bangsa. Maka hadirin, coba amati analisa. Di Eropa itu, satu bangsa disanggah oleh beberapa negara. Di Saudi Arabia, satu bangsa disanggah oleh beberapa negara. Tetapi Indonesia, berbagai macam suku dan bangsa disanggah oleh satu bangsa, yaitu bangsa negara Indonesia. Itulah hebatnya perbedaan yang dikelola dengan baik menjadi harmoni dan damai. Pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa NTV dan pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian perbedaan dalam umat Islam? Ada istilah yang sering kita dengar, ikhtilafu ummati rahmatun. Ini ada yang mengatakan hadis. Tapi ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Sehingga tidak bisa dikatakan hadis. Entahlah, saya nggak tahu. Yang penting ada istilah itu. Bahwa ada istilah ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat.
bagaimana kita menyikapi atau bagaimana perbedaan ini kok bisa menjadi rahmat. Hadirin pemirsa NTV dan Qalbun Salim, umat Islam ini boleh berbeda, boleh. Tapi dalam hal-hal yang furu, yang cabang. Tetapi kalau sudah dalam usuluddin, hal yang pokok, tidak boleh berbeda. Apa itu yang pokok? Contoh, dalam kita percaya beriman kepada Allah, maka ini pokok. Minimal 3 lah. Masalah siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, siapa kitab, apa kitab kita. 3 lah ukurannya itu. Yang pertama adalah Tuhan. Kita harus sama Tuhannya, Allah. Kemudian yang kedua, kita harus sama siapa Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad. Kita harus sama apa kitab kita, Al-Quran. Lah, dalam hal-hal yang usul itu hadirin sekalian, yang pokok itu, maka kita harus sama. Tidak boleh berbeda. Kalau dia Islam, Tuhannya harus Allah. Tidak boleh mengatakan, saya Tuhannya Allah, tapi punya Tuhan yang lain. Siapa? Wit uringin umpamanya. Pohon beringin umpamanya. Atau saya Allah Tuhannya, tapi saya punya Tuhan lain. Siapa umpamanya? Mobil. Atau yang lainnya. Tidak boleh ini. Ini namanya bukan Islam namanya. Kiblat kita, ini saya tambah lagi. Kiblat kita. Atau kiblat kita harus sama. Mana kiblat kita? Ka'bah. Maka orang yang sholat, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati. Menghadap kiblat. Mana kiblatnya? Ka'bah. Maka orang Islam seluruh dunia itu harus sholatnya menghadap ke kiblat. Kemana? Ke Ka'bah. Maka kalau ada orang ngaku Islam, kok sholatnya tidak menghadap kiblat, maka dia tidak sah. Tidak menghadap ke Ka'bah, tidak sah. Saya Islam, khatib saya Islam, tapi saya sholat menghadap ke Gunung Kumitir umpamanya. Loh, kiblatnya Gunung Kumitir. Lah ini keliru. Maka dalam hal usul, pokok keagamaan, kita harus sama. Nabinya terakhir Nabi Muhammad. Tidak boleh. Umpamanya saya Islam, tapi Nabi terakhir saya bukan Muhammad. Siapa Nabi sampean terakhir? Poniran umpamanya. Lah ini kan bahaya hadirin sekalian. Atau paimin. Aduh. Ini kan bahaya. Kalau sholawatan pakai nama paimin atau poniran, tidak enak saudara sekalian. Orang syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enak. Coba ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna paimin rasulullah. Duh ya Allah. Nanti masuk kuburan ditanya oleh malaikat, marabbuka, siapa Tuhanmu? Benar, Allahu Rabbi, Tuhan saya Allah. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Paimin. Wah! Dipukul oleh malaikat ini hadirin sekalian. Maka harus sama ini hadirin. Harus sama. Ini hal-hal yang usul, hal-hal yang pokok. Sholawatan pakai nama Muhammad, enak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, enak. Coba nabinya paimin, bagaimana Anda sholawat itu? Sekarang kan jamiah sholawat banyak, ini majelis sholawat. Ya Rabbi sholli ala paimin, ya Allah.
Tidak enak hadirin sekalian. Maka Nabi harus sama, Tuhan harus sama, kitab harus sama, kiblat harus sama. Hal-hal yang pokok begini tidak boleh berbeda hadirin sekalian. Harus sama. Yang usul, yang furuk boleh. Yang cabang boleh. Berbeda boleh. Contoh hadirin sekalian, ada hadis yang mengatakan lisoimi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua nikmat. Yang nikmat pertama apa? Indal futur, ketika berbuka. Yang kedua, indal liqa'i rabbih. Besok orang yang puasa itu akan berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-nya. Lah, berjumpa dengan Allah, ini berbeda pendapat sudah. Ada yang mengatakan langsung, bertemu langsung. Bertemu, kayak saya bertemu dengan produser NTV, bertemu langsung. Kalau saya bertemu dengan Anda, bertemu langsung. Ada yang mengatakan tidak, tidak bisa. Wong Nabi Musa ketemu Allah semaput, Nabi Musa ketemu Allah pingsan, itu Nabi, Rasul Allah. Apalagi saya, apalagi sampeyan yang manusia biasa. Bukan hanya semaput, saudara. Bisa-bisa Anda mati lagi. Nah, itu berbeda, ada apa-apa. Hal-hal yang furuk, hal-hal yang cabang. Contoh, sholat subuh, ada yang kunut. Orang NU kunut. Orang Muhammadiyah tidak kunut. Itu furuk, hal-hal yang cabang. Jangan sampai berbeda kunut, kemudian bertengkar. Muhammadiyah salah, jari Muhammadiyah, NU salah. Nabi Muhammad gak pernah kunut, sampean kok kunut. Jari sopo, sampean yang salah. Saya pernah tahu ada riwayat Nabi Muhammad kunut, berbeda pendapat. Ini yang furuk tidak apa-apa. Contoh lagi hadirin sekalian, yang cabang ini. Hari raya atau ini Ramadan ini, Ramadan. Muhammadiyah sekarang sudah puasa, tanggal 11. Maaf, tanggal 11 kemarin sudah puasa. Lah, NU berbeda, bukan Senin tapi Selasa. Tanggal 12 Maretnya. Loh boleh ini, tidak apa-apa. Kenapa kok berbeda? Cara pengambilan hukumnya berbeda. Muhammadiyah pakai hisab, NU pemerintah pakai ru'yah. Yang ru'yah ini apa? Enggak menghitung, menghitung, tapi dikuatkan dengan ru'yah, melihat bulan, melihat hilal. Ini tidak apa-apa. Berbeda begini tidak apa-apa. Yang penting meskipun berbeda dalam pengambilan hukumnya, pengambilan dasar hukumnya, tetapi masih dalam pikiran kebangsaannya, wawasan kebangsaannya, wawasan kenegaraannya masih sama, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu saja. Berbeda hal-hal yang furuk itu tidak apa-apa. Saling menghormati. Maka saya ingat perkataan Profesor Dr. Quraish Shihab yang mengatakan dalam ajaran Islam itu ada 3. Agama Islam, ilmu agama, ada keberagamaan. Yang pertama agama Islam. Agama Islam itu bersumber dari Quran dan hadis. Dan Quran sekarang ini sudah selesai. Tidak ada wahyu yang turun lagi kepada Nabi Muhammad. Tidak ada ayat lagi yang turun kepada Nabi Muhammad. Selesai. Maka ada al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna sudah agama ini. Ada hadis dulu Nabi Muhammad. Sekarang sudah enggak ada lagi hadis itu. Itu namanya agama Islam. Sumbernya 2. Kemudian ilmu agama. Dari mana ilmu agama ini? Ilmu agama itu berasal dari pemahaman Al-Quran. Quran itu perlu dipahami. Oleh apa? Dipahami dengan tafsir-tafsir hadirin sekalian. Maka kemudian muncullah ulama-ulama besar. Ada imam madhab, ada Maliki,
ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Hambali. Ini yang melahirkan, kemudian beliau melahirkan madhab. Disitulah kemudian ada ilmu-ilmu agama. Pertanyaannya, mengapa ilmu agama ini berbeda-beda penafsirannya untuk Al-Quran? Mengapa menafsirkan Al-Quran berbeda-beda, hadirin sekalian? Karena dalam Al-Quran itu ada balaghah atau stilistik. Ada struktur kalimat, morfologi. Ada yang namanya ilmu nahwu, sintaksis. 3 komponen ini yang membuat kemudian para mufassirin itu berbeda. Berbeda dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran nggak apa-apa. Yang ketiga, keberagamaan. Pelaksanaan pengamalan agama itu adalah keberagamaan. Itulah hadirin sekalian. Mengapa ikhtilafu ummati rahmatun? Kalau kita tidak bisa satu ini, bisa mencari solusi kepada madhab yang lain, kepada solusi yang lain. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Tetap di sini, tetap di Qalbun Salim setelah yang satu ini. Pemirsa Qalbun Salim NTV yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian kita menyikapi semua perbedaan-perbedaan itu, mulai dari atas sampai ke bawah. Kita harus punya sikap agar kejadian-kejadian masa lalu tidak terulang lagi pada masa sekarang ini. Kita masih ingat hadirin sekalian, dalam sejarah Islam ada perbedaan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Sayyidina Ali kemudian oleh Muawiyah dan anak buahnya dibunuh karena tidak bisa menghargai perbedaan. Ada yang menuduh kafir. Ada yang mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan syirik. Nah ini kemudian konflik Sayyidina Ali dan Muawiyah itu kemudian menjadi peperangan. Gara-gara berbeda. Kemudian kita masih ingat, kita yang pernah belajar, ada namanya ilmuwan Galileo. Itu berbeda pendapat mengenai perputaran matahari dan bumi dengan para pendeta-pendeta. Berbeda pendapat. Galileo mengatakan bahwa yang benar itu bumi mengelilingi matahari. Zaman dulu. Teori itu sudah dikatakan oleh Galileo. Pendeta-pendeta berpendapat bukan, tapi mataharilah yang mengelilingi bumi. Perbedaan pendapat ini hadirin sekalian, kemudian membuat Galileo ini ditangkap dan dihukum mati oleh para pendeta-pendeta itu. Ternyata yang benar bagaimana? Ternyata yang benar adalah bumi yang mengitari matahari. Planet-planet ini yang mengitari matahari. Banyak masih sejarah yang tidak mengenakkan kepada kita semua ini, terutama umat Islam. Terjadi peperangan antar umat Islam, terjadi peperangan antar suku di umat Islam. Dulu banyak terjadi. Kenapa? Karena itu bermula dari mungkin salah satunya adalah perbedaan. Bisa saja politik, bisa saja karena ekonomi. Tapi sebetulnya kalau perbedaan itu dikelola dengan baik, yang oleh ilmu sosial disebut sebagai manajemen konflik, konflik yang dimanage dengan baik, maka insya Allah
perbedaan-perbedaan itu akan tidak pernah menjadi konflik yang berkepanjangan. Ingat, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Salah satunya adalah karena penerapan politik orang-orang Belanda, Divide et Impera, politik adu domba. Suku Jawa diadu dengan suku Madura umpamanya. Suku Madura diadu dengan suku Dayak umpamanya. Golongan santri diadu dengan golongan priai. Golongan ekonomi lemah diadu dengan ekonomi yang kelas tinggi, kelas berat. Kemudian tidak pernah bersatu ini hadirin sekalian bangsa Indonesia. Akhirnya begitu lama dijajah bukan karena nggak pinter, bukan karena nggak cerdas, tetapi diadu domba. Nah ini sejarah yang kelam, sejarah yang tidak mengenakkan kepada kita. Maka hal itu jangan sampai terjadi lagi, terutama di negara kita, negara Indonesia ini. Maka bagaimana sikap kita? Pertama dalam menyikapi perbedaan dalam berbangsa dan bernegara. Contoh yang terbaru, kita baru saja melaksanakan pemilu. Ada yang milih bendera hijau, ada yang milih bendera merah, ada yang milih bendera kuning, ada yang pilpresnya milih Pak Anies, ada yang pilpresnya milih Pak Prabowo, ada yang pilpresnya milih Pak Ganjar. Kapan pemenangnya diumumkan? Nanti tanggal 20 Maret. Jangan sabar sampean. Loh, siapapun yang menang, kita harus saling menghormati. Boleh berbeda bendera, boleh berbeda warna, boleh berbeda pilpresnya, tapi kita harus tetap bersatu. Kita harus tetap menjalin perdamaian, persatuan dan kesatuan agar Indonesia tetap terawat. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah sebagai bangsa dan negara, kita tidak boleh saling mencaci, saling memaki, saling menjelekkan. Tetangga tetap harus nyapa. Dulur tetap harus bersatu. Teman jangan disatru. Suami istri tetap tidur satu kamar. Jangan kemarin gara-gara berbeda pendapat, berbeda pilpresnya. Suaminya pilih Pak Anies dan Pak Muhaimin. Istrinya pilih Pak Prabowo sama Pak Gibran. Sampai sekarang tidak menyapa. Sampai sekarang beda kamar. Sampai sekarang yang suaminya tidak boleh makan masakan istrinya. Mau buat kopi dek, gawekno kopi dek, mong. Mereka milih Anies ambil Pak Muhaimin. Isun Prabowo yang usah sampai bertahun-tahun. Ini buat apa? Tidak boleh hal begitu terjadi. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda pilihan, kita tetap harus saling menghormati. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencaci. Janganlah saling menghina satu suku, bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Dem deng deng, dem deng deng, dem deng 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 deng. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Deng 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 deng. Lah, berbeda aliran, berbagai macam suku bangsa hadirin sekalian, tetapi satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pemirsa, walaupun saling yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus bagaimana dalam hal beragama? Berbeda. Dalam hal beragama, berbeda madhab, berbeda aliran. Ingat hadirin sekalian, di agama ini ada berbagai macam aliran. Ada Ahlussunnah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, berbagai macam. Ada Jabariyah, macam-macam aliran itu. Bagaimana kita menyikapi ini? Maka yang pertama hadirin sekalian, kita harus mencari persamaan titik temu. Kalimatun sawa. Qul ta'alau, qul ya alal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'buda illallah. Maka kita yang pertama dalam menyikapi perbedaan dalam keagamaan ini, berbagai macam furu', berbagai macam cabang, berbagai macam pendapat, maka harus satu yang dicari titik temunya. Bagaimana Allah berfirman, katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama. Satu kalimat yang sama. Apa contohnya? Kita sama-sama umat muslim. Nah, satu kata sama, muslim. Biar dia Ahlussunnah, biar dia NU umpamanya, biar dia Muhammadiyah umpamanya, Al-Irsyad umpamanya, LDII umpamanya, berbeda macam organisasi, Al-Khairat umpamanya, tapi tetap dia muslim. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam saudara dari muslim atau Islam yang lainnya. Satu, dicari kalimatun sawa. Yang kedua hadirin sekalian, setelah kita mencari satu kalimat yang sama, yang kedua sikap bisa dikedepankan untuk menyikapi perbedaan adalah mengedepankan toleransi, saling menghormati. Orang NU senang tahlil, yang lainnya janganlah. Kemudian, wah tahlil syirik, tahlil bid'ah, dosa, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Janganlah begitu. Kenapa? Karena orang yang tahlil pasti punya dasar. Kenapa orang NU tahlilan? Saya diundang tahlil pasti datang. Kalau tahlil dilarang, kalau tahlil diharam-haramkan, kalau tahlil dimusyrik-musyrikkan umpamanya hadirin sekalian, yang saya pikirkan cuma satu, nasibnya berkat bagaimana hadirin sekalian? Berkatnya kelendi lah rek. Maka kalau kita saling menghormati itu enak, karena semua itu ada dasarnya, ada dalilnya. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, berdialog. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, berdialog. Kalau sudah ada ketemu, insya Allah. Kalau kita berdialog, insya Allah. Disitulah akan terjadi saling memahami. Muncul saling pengertian. Muncul saling toleransi. Saling menghormati. Sehingga Indonesia tetap aman. Indonesia tidak dimasuki oleh paham radikalisme. Yang kalau tidak sama pengamalannya kafir. Kalau kafir halal darahnya, halal dibunuh. Wah, itulah yang merusak sendi-sendi kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka hadirin sekalian, perbedaan adalah rahmat. Kalau sudah menjadi rahmat, kita berbeda ini lumrah sunatullah, kembali kepada Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah. Berbeda bukan kehendak kita, bukan kehendak manusia, bukan kehendak makhluk hidup, tapi perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga harmonisasi dalam kehidupan ini, perbedaan yang diharmonisasi, insya Allah akan menjadi perdamaian. Dan perdamaian itu akan melahirkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, ekonomi yang lancar, kehidupan politik yang damai, tidak saling bertengkar. Itulah hadirin sekalian, ceramah episode Kolbun Salim dalam judul perbedaan adalah rahmat. Semoga kita semua bisa menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di kalangan umat Islam, umat muslim, umat mukmin,
pada umumnya di bangsa dan negara Indonesia. Semoga bermanfaat, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonomi kita dengan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan demikian ceramah saya dalam Qalbun Salim ini, dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam Qalbun Salim berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.